masyarakat lagi memandang sebelah mata dengan Satpol PP. Baru dari jauhan seragamnya aja kadang-kadang sudah negatif. Oh ini mau apa ini kan gitu ya. Iya, betul. Ya ini harus pelan-pelan karena mohon maaf Satpol PP ini juga manusia. Ini Komisi A sudah konsen dengan Satpol PP Jawa Timur bagaimana kita menjadi bagaimana untuk mengamankan atau menertibkan tanda kutip saudara-saudara kita ini harus dengan hati, tidak boleh dengan cara kekerasan. Sosialisasi lagi, kita upayakan sampai ke sana, sampai memang mohon maaf menyadarkan orang ini tanda kutip tidak semua pendidikannya sama dengan kita, ya toh. Tapi kadang-kadang mohon maaf masyarakat yang kita undang kadang-kadang mungkin pendidikannya di bawah kita, jadi kadang-kadang penyampaiannya materi itu adalah tidak nyampe. Ini harus pelan-pelan. Jadi di pemerintahan, di semua pemerintahan kabupaten semua sudah ada sebetulnya himbauan, tulisan apa sudah. Tapi sekali lagi mohon maaf karena memang kadang-kadang oknum itu lebih nyaman di situ dan lebih memang kalau dipakai jualan lebih rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, di episode kali ini kita mau membahas soal menjaga ketertiban, merawat demokrasi tanpa harus menyakiti. Jadi kalau sudah ada kata-kata seperti itu merujuk pada sistem pemerintahan daerah, di mana Satpol PP ini memiliki mandat menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun tugas ini itu terasa sangat sensitif ketika berurusan dengan misalnya kayak pedagang kaki lima, masyarakat miskin kota, aktivitas unjuk rasa. Ya sering banget ya kita itu sering mendengar berbagai informasi soal Satpol PP dan masyarakat begitu ya. Tapi di sisi lain demokrasi lokal mengamanatkan bahwa penegakan aturan tidak boleh menyakiti masyarakat baik secara fisik maupun sosial begitu. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 12 yakni wilayah Tuban Bojonegoro dari fraksi Gerindra. Kita sapa dulu beliau Bapak Haji Budiono SOS MAP. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam Mbak Eva. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Aduh, sumringah ceria sekali. ketemu Mbak Eva. Oh iya, kenapa Pak? Vibes-nya begitu? Memang ketika banyak di lapangan ini kan harus perlu ini kan untuk mengurangi ketegangan ya ketemu Mbak Eva. Diskusi yang lain ya. Kayaknya saya ketemu panjenengan jadi vibes-nya lebih ceria gitu, lebih ceria, tenang gitu ya, Pak lebih tenang. Budiono. Iya. Pak Budiono ini kan kalau sekarang itu kan terkenal sebagai wakil rakyat. Mereka apalagi dapilnya panjenengan itu kan mengenal Pak Budiono ini anggota Komisi A gitu kan, seorang DPRD provinsi begitu. Tapi mungkin masyarakat juga perlu mengenal sosok Pak Budiono secara personal di luar kegiatan secara legislatif begitu Pak. Ini kalau panjenengan kalau misalnya di luar kegiatan sebagai dewan itu berkegiatan apa saja Pak? Seperti apa? Terkenalnya kalau Pak Budiono di Bojonegoro ini pengusaha Pak. Pengusaha. Karena Pak Budiono pernah jadi ketua Kadin 2 periode. Kemudian banyak berkiprah di selain pengusaha juga seorang petani dan peternak Mbak. Petani dan peternak. Iya. Jadi kalau petani pagi itu aktivitas nanti kadang-kadang keliling-keliling ke sawah, ketemu warga, seneng. Ya. Ketemu warga itu ngobrol-ngobrol, kadang-kadang soalnya warga itu kadang-kadang aspirasinya itu kan spontan. Pas ketemu, Pak ternyata kok pupuk begini, Pak gabah begini-gini lah. Kemudian selain itu juga punya peternak telur. Peternak telur. Saya mau meniru di Blitar. Gitu. Iya. Kan salah satu presenter kita itu juga begitu. Wah, nanti kalau ketemu saya ajak diskusi tentang. Iya benar. Iya, harus kayaknya ya. Jadi memang wilayah Blitar itu kayaknya surganya ayam petelur gitu ya. Iya betul. Banyak didistribusikan ke daerah-daerah lain. Ya. Gitu. Ini kita baru melangkah, apalagi Mas Bupati ini punya program untuk mengurangi kemiskinan adalah untuk ayam petelur di beberapa yang menerima di desa-desa.
Bojonegoro. Nanti cocok ya panjenengan nanti ngobrol sama Ketemu sama Mbak Risa. Oh, Mbak Risa. Ya. Oke. Iya, Mbak Eva. Next episode kayaknya ya. Bisa ngobrol soal peternakan ayam. Itu fokusnya hanya ke peternakan ayam aja. Yang lebih banyak peternakan ayam petelur aja. Panjenengan fokusnya hanya di situ. Kalau untuk pertanian, Pak? Pertanian ya padi aja. Padi itu kita lebih action karena memang Bojonegoro sekarang ini sudah meningkat, Mbak. Yang dulu ini kalah sama Lamongan, sekarang sudah kalah. Nomor 1 di Jawa Timur sekarang Ngawi, yang kedua Bojonegoro. Bojonegoro, wah luar biasa. Lumbung padi ya. Lumbung padi di Jawa Timur. Ini berarti selain mungkin secara formalitas panjenengan dikenal sebagai wakil rakyat, ini juga ada kegiatan yang lebih memasyarakat lagi seperti pertanian, peternakan itu kan langsung bersentuhan kepada mereka ya, Pak ya. Oke. Pak, ini kita langsung ke materi aja ya. Kita kalau lihat itu kan Satpol PP ini kan banyak sekali ini ya, masyarakat sedikit tidak suka gitu ya soal bagaimana mereka bekerja. Karena kalau kita lihat di media sosial kan panjenengan mengerti nggih, banyak sekali berbagai kayak tingkah anarkis dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Budian? Ya, bahwa sekarang ini kan memang masyarakat lagi memandang sebelah mata dengan Satpol PP. Baru dari jauhan seragamnya aja kadang-kadang sudah negatif. Oh, ini mau apa ini kan gitu ya. Iya, betul. Ya ini harus pelan-pelan karena mohon maaf Satpol PP ini juga manusia. Ini Komisi A sudah konsen dengan Satpol PP Jawa Timur bagaimana kita menjadi bagaimana untuk mengamankan atau mentertibkan tanda kutip saudara-saudara kita ini harus dengan hati. Tidak boleh dengan cara kekerasan. Ini lagi terus kita upayakan terus. Jadi ya di Jawa Timur makanya agak jarang lah sekarang yang seperti dulu-dulu. Ini lagi kami upayakan yang terbaik bahwa penertiban tidak harus dengan kekerasan. Betul. Kalau mohon maaf, tadi ada yang lewat tadi. Tadi seperti ini ya Pak. Misalnya ketika itu terjadi, masyarakat kan sekarang sudah kritis juga ya Pak ya untuk maksudnya menilai kerjanya Satpol PP dan itu kalau saya tahu ketika Satpol PP sudah terjun ke lapangan berarti sebelumnya itu sudah ada peringatan begitu ya Pak ya. Misalnya kayak ada pelanggaran tempat penjualan pedagang kaki lima seperti itu. Itu bagaimana sih Pak sebetulnya prosesnya sebelum kemudian Satpol PP itu terjun ke lapangan? Jadi sekarang di Jawa Timur kami sudah wanti-wanti kepada jajaran dan pimpinan Satpol PP di Jawa Timur lakukan yang pertama adalah sosialisasi. Tidak segan-segan, tidak henti-hentinya kita sosialisasi terus walaupun setelah sosialisasi kadang-kadang mohon maaf tanda kutip kadang-kadang masyarakat ini juga banyak ya beberapa kali disosialisasi, tapi besok masih di situ lagi. Oh iya. Nah, pura-pura lupa atau? Pura-pura lupa. Nah, kadang-kadang kita sebagai mewakili masyarakat, kadang-kadang kita tuh lewat pas. Loh, tidak pernah ada sosialisasi loh, padahal ini ternyata sudah ada. Kadang-kadang ada tapi orang lain yang datang. Kadang-kadang bukan dia. Inilah kita ya tidak segan-segan terus kita adakan itu. Tetap intinya sosialisasi adalah nomor 1. Itu berarti langkah pertamanya adalah sosialisasi melalui pendekatan dulu nih sama mereka. Oke. Kemudian? Setelah sosialisasi beberapa kali, tetap dia masih begitu. Kita masih punya langkah yang kedua. Mesti kita kasih surat SP, surat peringatan. Peringatan pertama. Secara tertulis, semuanya dikasih tembusan. Biar supaya kadang-kadang dia tidak menerima, pura-pura tidak menerima itu bagaimana, tapi ini semuanya harus dikasih, termasuk Komisi A dikasih tembusan. Pak, di daerah ini karena ini adalah tempat pelayanan publik, tidak boleh untuk jualan. Kita menerima. Nah, setelah itu sosialisasi lagi sosialisasi. Berarti sosialisasi ini setiap proses harus ada, pendekatan harus ada. Ya, ini kamu udah dikasih peringatan loh ya, sudah loh ya. Nah, setelah peringatan pertama, sosialisasi lagi peringatan kedua. Sosialisasi lagi, kita upayakan sampai ke sana, sampai memang mohon maaf menyadarkan orang ini tanda kutip tidak semua pendidikannya sama dengan kita, ya toh. Tapi kadang-kadang mohon maaf
masyarakat yang kita undang kadang-kadang mungkin pendidikannya di bawah kita. Jadi kadang-kadang penyampaiannya materi itu kadang tidak nyampe. Ini harus pelan-pelan. Setelah beberapa kali sehingga harus Satpol PP harus menertibkan, ya memang harus dengan sudah beberapa kali sosialisasi dan peringatan. Jadi tidak ada sekarang di Jawa Timur tiba-tiba itu sekarang tidak ada. Sidak kayak istilahnya. Kita akan mengupayakan itu. Walaupun yang terakhir harus pakai penertiban, itu pun juga dengan manusiawi. Mesti barangnya harus kita pindah dulu. Enggak langsung diterak, ditabrak itu ya enggak, sekarang enggak ada. Seperti yang diinformasikan di media sosial. Ya, sekarang enggak boleh. Harus humanis, andai kata ya mohon maaf Mbak Eva, andai kata sampai pedagang kaki lima, ya, barangnya ini karena sudah tak peringatan beberapa kali kita bawa ke kantor. Dengan tertib. Tidak harus ditendang-tendang itu sekarang juga tidak bisa. Anarkis gitu. Anarkis. Sekarang ini masyarakat sudah tidak bisa itu karena segala tingkah laku penertiban Satpol PP atau kita ini akan muncul langsung dalam hitungan menit. Jadi sekarang tidak seperti dulu media ngeliput dulu sampai kantor prosesnya panjang. Ya. Sekarang tidak bisa. Jadi umpama ada kejadian di kabupaten mana, saya sudah langsung tahu. Ini ada apa ini? Kita panggil di Satpol PP. Ada apa ini? Coba kamu paparan. Nah, ternyata sudah benar ya sudah. Kita bisa menanggulangi itu. Karena semua masyarakat sekarang punya device yang mendukung, Pak ya. Jadi misalnya rekam, upload begitu. Iya. Kalau misalnya media dulu ataupun sekarang itu masih melalui proses, Pak J. Jadi ketika gambar masuk itu harus melalui redaksi, harus filter lagi. Siapa narasumbernya kan begitu. Rakyat enggak. Foto upload, video upload. Sekarang begitu, Mbak. Kita harus hati-hati. Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat, tapi apapun sekarang karena kondisi zaman sudah demikian, ya kita yang harus membenahi diri. Makanya Komisi A selalu berkomitmen bagaimana menjaga atau melakukan penertiban seperti ini di Malang. Contoh aja, tapi tidak apa saya jinggung itu. Oh boleh. Di Bakerwil kebetulan ini adalah wilayah kami. Ini ada aset Pemprov yang dikuasai oknum-oknum masyarakat. Ya rumah-rumah itu udah puluhan tahun. Tapi sampai sekarang masih belum beres juga. Nah, ini kemarin Satpol PP sudah mulai melakukan sosialisasi. Ini adalah miliknya Pemprov. Aturannya ada perdanya. Kamu harus kalau mau tempati silahkan. Tapi juga harus ada membayar sewa. Ya, walaupun beberapa sudah kali sih sampai hari ini juga masih belum bayar sewa. Tidak apa-apa. Undang lagi nanti. Ini masih mendapatkan SP berapa berarti? Belum. Masih sosialisasi berarti ya, pendekatan. Nanti setelah itu baru SP. Nah, setelah SP coba dijak ngomong lagi kan itu. Nanti dibawa bukti-bukti bahwa ini adalah aset, ini miliknya Pemprov. Ini loh sertifikatnya biar tahu. Soalnya ada oknum yang enggak merasa tahu itu miliknya Pemprov, dianggap miliknya nenek moyangnya karena udah puluhan tahun. Turun temurun sudah di situ. Iya. Itu dipergunakan untuk apa? Tempat tinggal bisnis. Ada yang untuk kos-kosan, ada yang untuk berani sekali. Ada luar biasa. Andai kata umpama orang-orang sudah berani untuk nyewa, andai kata ada dia enggak mau itu. Banyak yang ngantri. Iya. Karena tempatnya strategis. Betul. Tapi apapun kita tidak boleh nyalahkan teman-teman yang ada di sana. Ayolah kita cari rembukan yang terbaik. Yang penting ini adalah aset Pemprov. Nek mau ditempati ya harus bayar sewa sesuai perda yang ada. Hanya itu aja gitu. Tapi kan mungkin benar yang dikatakan Pak Budiono ya, mungkin saja itu turun temurun dan mereka ini generasi yang belum tahu nih sumbernya. Yang lebih parah lagi ada beberapa yang kita undang, dia beli tanah di aset itu. Beli di notaris, ada dia perjanjiannya itu. Beli kepada undang, dan itu harganya besar loh. Kita juga kaget, ternyata diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Yang tidak sepengetahuan oleh dinas Pemprov. Makanya ya udahlah, dia terlanjur dan belinya banyak, Mbak.
Makanya dia disuruh nyewa enggak mau, saya merasa beli. Jen. Tapi dia beli tapi enggak punya sertifikat. Tapi sama notaris waktu itu ya pembeliannya? Enggak kayaknya. Ada beberapa sama notaris. Justru ya Pak ya? Ada. Jadi mereka mungkin merasanya nyaman karena sudah ada notaris juga notaris gitu loh. Yang dasarnya dia hanya mungkin penggunaan waktu itu ada sewa atau gimana, udah batasnya udah akhir. Nah, dia akhirnya oknum itu memperjualbelikan. Ini lagi kami konsen ke sana. Mungkin bulan-bulan depan ini sudah mulai, setelah sosialisasi mungkin awal tahun sudah harus kita mulai buat surat SP ya. SP1 berarti. SP1. Sebetulnya tidak hanya di Malang aja sebetulnya Pak. Banyak Beberapa sekali, daerah di Provinsi sama. Jawa Timur saya juga sempat dengar itu banyak sekali aset-aset. Cuma ini besar. Iya. Aset besar kan ya. Dan dipakai bisnis, menguntungkan. Makanya harus kita. Karena banyak yang mau. Ada kata kamu enggak mau bayar, saya mau, enggak apa-apa. Banyak yang mau karena tempatnya strategis dan memang sangat menguntungkan. Soalnya kadang di wilayah Blitar aja itu juga masih ada gitu loh. Kondisi seperti itu malah jadi tempat tinggal kalau nggak salah untuk usaha. Oke, kita kembali ke kayak pedagang kaki lima itu tadi ya Pak Budiono. Ada beberapa titik yang kemudian itu sama sekali tidak boleh ditempatin sama pedagang kaki lima. Itu ada nggak sih Pak misalnya data ataupun maps begitu yang kemudian menunjukkan di sini arah di jalan ini menuju jalan ini boleh untuk pedagang kaki lima. Terus di jalan yang lain di sini itu nggak boleh. Itu sudah ada layanan seperti itu belum sih Pak Budi? Jadi di pemerintahan, di semua pemerintahan kota kabupaten semuanya sudah ada. Sudah ada sebetulnya ada himbauan, tulisan apa sudah ada. Tapi sekali lagi mohon maaf karena memang kadang-kadang oknum itu lebih nyaman di situ dan lebih memang kalau dipakai jualan lebih rame. Sehingga kadang-kadang kamu udah tahu di sana loh, sana sepi Pak. Saya minta yang di sini lah. Ini kadang-kadang repot juga. Tapi apapun, saya tetap harus manusiawi. Bagaimana menyadarkan teman-teman saudara kita ini tetap harus mematuhi itu. Bagaimana pemerintah juga membuat satu kebijakan, piye caranya, gimana caranya supaya di tempat atau area itu menjadi ramai. Ini harus juga tugas kita. Jangan hanya kamu pindah ke sana, tapi kita tidak buat mungkin aturan yang lain. Ya, contohnya umpama satu kegiatan di kabupaten ditempatkan di situ. Apalah mengundang artis atau mengundang yang menarik masyarakat. Lebih memasyarakat. Nah, supaya dia juga nyaman. Jualan di sini aja sekarang enak, ternyata juga laku. Tapi kalau memang dia tidak laku, dia pasti akan kembali lagi. Jadi kita harus membantu dia bagaimana membuat suasana yang di tempat itu menjadi dia juga laku dagangannya. Mungkin itu. Seperti itu. Sebetulnya sudah ada ya roadmap-nya. Iya, jadi masyarakat ini mungkin masih belum melek soal informasi itu juga. Iya, belum melek itu, Mbak. Soalnya saya itu sering melihat juga ya, misalnya saya berkunjung kemana gitu, itu sebetulnya sudah ada seperti kayak baliho gitu kan, ada titik merah, garis merah gitu, itu yang nggak boleh biasanya gitu Pak ini. Terus yang misalnya ada garis biru itu yang boleh digunakan oleh pedagang kaki lima, seperti itu. Pak, ketika ada misalnya mungkin Satpol PP, kita membahas Satpol PP dulu ya, itu yang di Provinsi Jawa Timur kan masih belum semuanya tidak melakukan hal yang anarkis begitu. Ini bagaimana pendekatannya kepada Satpol PP itu tadi? Apakah nanti ada peningkatan pelatihan atau bagaimana seperti itu Pak? Jadi Komisi A selalu mengadakan dengan bermitra dengan mitra kerjanya kami termasuk Satpol PP. Ini ada satu semacam pelatihan, semacam pendidikan. Kita datangkan narasumber yang ahlinya untuk psikologi macam-macam pada anggota-anggota Satpol PP. Tetap kita langsung mengadakan terus, mengupayakan agar petugas-petugas di lapangan ini juga menjadi harapan masyarakat semua. Tapi sekali lagi mohon maaf, namanya manusia, namanya kekurangan, kadang-kadang masih muncul oknum-oknum yang itu. Ini kan dia tidak semua, tapi tidak semuanya. Tapi apapun, saya sudah apresiasi kepada Pak Andi selaku komandannya Satpol PP Jawa Timur yang orangnya
low. Ini kadang-kadang kita juga punya benda, bukannya orang langsung dakdes-dakdes gitu, enggak. Kita tetap ada upaya-upaya itu untuk bagaimana meningkatkan kapasitas anggota di Satpol PP seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Berarti sudah ada upaya Sudah. Tidak hanya sosialisasi atau kepada masyarakat, tapi juga dari Satpol PP juga. Pembenahan diri juga kami lakukan. Betul, pembenahan sudah dilakukan. Apalagi ketemu Mbak Eva selaku media, mungkin ada di lapangan yang belum kami sentuh, mungkin bisa diinfokan kepada komisi. Melalui ini juga ya. Melalui ini juga bisa ngasih informasi ke masyarakat bahwa kalau misalnya memang Satpol PP sudah terjun ke lapangan, berarti sudah ada tindakan sebelumnya gitu ya. Ada pendekatan humanis. Betul sekali. SP humanis lagi. SP humanis lagi. Iya. Jadi ada pendekatan terus sebetulnya ya Pak ya. Oke, tadi kan sempat dibahas nih beberapa kali. Waktu itu masyarakat itu sering banget karena mungkin kebawa emosi gitu ya Pak, sama mungkin tindakan anarkis Satpol PP sebelum-sebelumnya. Itu karena juga sebel juga misalnya sudah terusir dari tempatnya, itu biasanya membuat narasi ataupun video yang kemudian memojokkan Satpol PP. Ini panjenengan melihat hal seperti ini bagaimana Pak? Jadi yang Satpol PP yang sebetulnya sudah ada pembenahan, akhirnya masih ada stigma negatif begitu loh yang kemudian tersebar di masyarakat. Sama, jadi tetap apapun kita hargai. Bahwa masyarakat ini sekarang sudah menjadi media. Apapun harus kita hargai, tapi apapun itu masukan atau kritik kepada komisi A, apapun harus kita melangkah. Dan kami benahi lagi, lebih baik lagi, bagaimana supaya tetap masyarakat ini menjadi yakin bahwa Satpol PP sekarang sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Ini kan ya tidak semudah itu, tiba-tiba terus yakin enggak sekarang enggak bisa. Ya pelan-pelan. Saya tidak menutup diri bahwa sama Pak Andi juga sama. Kalau ada masukan itu, ayo kita benahi bersama-sama. Termasuk lewat jenengan. Ayo media juga. Lewat media. Ayo kita gembur-gemburkan. Kalau ada ya oknum, ayo kita diskusikan dengan baik bagaimana ketika oknum ini tidak melakukan hal yang buruk lagi di masyarakat. Oke, baik Pak Budiono, monggo sketsakan. Sudah ngobrol panjang banget ya kan, tenggorokan kering. Oke. Pak Budiono ini di DPR itu sudah berapa periode Pak? Saya insya Allah di provinsi sudah 2 kali. 2 kali, sebelumnya? Di kabupaten. Ya. DPRD kabupaten itu berapa periode? Ya 2. Berarti sudah terjun sebagai wakil rakyat ada 4 periode total ya. Oke, ini ketika mungkin Pak Budiono ini kan sebelumnya sudah bergiat menjadi petani, peternak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian ingin menjadi wakilnya mereka gitu. Itu siapa yang mendorong utamanya? Apakah dari keluarga, Pak, Bapak coba deh maju, siapa tahu nanti bisa mewakili aspirasi masyarakat sekitar, atau dari masyarakat sendiri nih yang kemudian Pak Budi tolong dong wakilkan saya biar aspirasi saya itu bisa terserap. Kalau keluarga enggak ada, malah kaget saya di politik itu. Iya, malah kaget. Ada dukungan atau gimana? Anak di pengusaha jadi ketua kadin kok masuk politik kan gitu, kaget. Tapi karena memang masyarakat waktu itu mengendaki saya harus tampil di DPR, waktu itu saya termasuk yang kemarin 2019 pertama di provinsi, saya tidak seperti orang-orang itu Pak. Gimana maksudnya Pak? Iya, mohon maaf harus melakukan mungkin money politik atau enggak. Saya biasa-biasa. Di desa saya aja sini dari hak pilih 3.000 sekian saya dapat hampir 3.000. 3.000 suara. 3.000 suara. Senang sekali, makanya sudah tahu Pak Budi tidak kemana-mana, kalau provinsi saya pasti milih Pak Budi. Kan gitu. Sudah dipastikan sama mereka sendiri. Ya. Saya tidak perlu harus kampanye satu-satu, tidak. Saya harus low profile aja. Yang penting masyarakat merasa nyaman atau merasa saya ada di sana itu. Memang itu hendaknya masyarakat di Bojonegoro rata-rata itu. Sehingga apapun karena saya mewakili masyarakat, makanya saya lebih banyak di masyarakat. Saya lebih banyak terjun di masyarakat, terutama di desa-desa. Saya kalau Sabtu Minggu mesti
Saya keliling kampung-kampung, mendengarkan suaranya. DPR kok diem aja begini-begini ya. Kalau saya ya. Kalau wakil rakyat itu pasti seperti itu suaranya dari masyarakat ya. Jadi itu saya tetap sering berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Tidak saya harus menunggu. Saya lebih sering sama mereka meskipun tidak secara formal. Tidak secara formal. Ya kadang-kadang saya lebih senang di warung-warung gini, nyangkruk warung-warung sambil mendengar suara ceritanya masyarakat. Terima kasih Pak Budi, pupuknya sekarang sudah gampang. Masya Allah. Meskipun bukan tupoksinya panjenengan. Bukan saya, tapi senang dia. Pak Budi terima kasih, sampaikan itu pupuknya sudah gampang. Kemarin cari pupuk susah. Terima kasih, harga gampang sekarang walaupun bukan tupoksi saya, tapi saya apresiasi. Apapun ya, kalau beberapa kali saya ngobrol sama Dewan itu sebetulnya dewa gitu loh. Mau itu komisi C, mau itu komisi A dan lain sebagainya, itu semua aspirasi masyarakat harus bisa. Jadi gitu ya. DPR itu tadi siapa ya Mbak Eva? Dewa. Walaupun bukan komisi saya, contoh Pak, istri saya mau melahirkan, tidak dapat kamar. Ini ternyata terjadi sama semua dewan kayaknya. Diolah kita itu seorang dewa, harus bisa semuanya. Wah, anak saya gini mau sekolah tapi tidak diterima, larinya ke DPR. Pak, anak saya bertengkar gelut urusan kepolisian, mesti ke dewan. Semuanya harus kita bisa. Nah, apalagi memang dia taunya DPR itu sayang di lingkungan sini, ya saya harus merespon aspirasi masyarakat itu. Meskipun mungkin ada beberapa aspirasi yang kemudian difilter dan kemudian diajukan, begitu Pak Budiono. Ini harus dimengerti oleh masyarakat. Biasanya kan kalau sudah curhat sama panjenengan kok nggak ada langkah apa gitu ya, kok nggak segera ada hasil kan biasanya gitu ya. Oke, Pak Budiono, kita kembali lagi ke materi lagi. Untuk indikatornya bahwa ketertiban, penegakan ketertiban ini sudah sesuai prinsip demokrasi, itu indikatornya seperti apa Pak Budiono? Sepanjang di masyarakat ini tidak terjadi di medsos atau mungkin di berita ini sudah bagus. Ini indikatornya pemerintahan juga sudah mengapresiasi. Sepanjang tidak ada itu, tapi kan hampir setiap hari itu kan WA macam-macam, medsos, hujatan dari mana-mana, ini kan masih tidak kita harapkan. Tapi upaya kami, upaya pemerintah provinsi selalu pendekatan itu bagaimana meminimalisir, mengurangi kejadian-kejadian itu. Jadi bukan seperti tadi BIM salah BIM, habis ini langsung selesai semua, enggak. Karena memang yang kita hadapi, mohon maaf, masyarakat ini kan macam-macam, pendidikannya, sosialnya, kemudian tingkat pemahamannya ini kan lain-lain. Kemudian bagaimana di Kabupaten A dengan Kabupaten B ini juga beda perlakuannya. Tidak mungkin disamakan di Jawa Timur ini harus standar, itu tidak boleh. Jadi kita memang harus merespon kalau ada kejadian, masukan apapun di masyarakat, kalau memang itu belum baik harus kita ikut membenahi diri. Itu ya salah satu indikatornya. Pokoknya kalau misalnya di suatu daerah informasinya soal Satpol PP sudah baik, itu tandanya sudah berhasil. Sudah berhasil. Kalau masih ada berarti belum berhasil. Belum berhasil dan harus ada proses lagi. Pak Budiono, ketika misalnya sudah ada penindakan nih ya, misalnya dari dari pedagang kaki lima yang kemudian digusur. Kemudian untuk memastikan nih bagaimana mereka tidak akan kembali ke tempat itu langkahnya seperti apa Pak? Jadi yang pertama saya pengen menghilangkan kata-kata gusur. Oh gitu, wah ini harus ditit nanti harus tidak ada kata-kata gusur. Bagaimana sekarang membuat pedagang kaki lima adalah saudara kita, membuat manusiawi. Kita alihkan, dipindahkan. Jadi jangan sampai ada kata-kata gusur. Gusur itu kan diserap. Kasar banget gitu. Kasar banget. Ayo kita mulai menghilangkan kata-kata gusur tadi. Iya baik. Dipindahkan kita pindahkan dengan baik, dengan secara manusiawi. Kemudian pemerintah wajib mengupayakan bagaimana ketika pedagang saudara kita kelima yang di tempat itu ini harus merasa nyaman, harus merasa dia diayomi. Harus merasa memang dia di situ memang laku. Kalau dipindahkan kemudian ditinggal ya kasihan mereka. Kita masih punya upaya.
Salah satu contohnya mungkin kita mengadakan kegiatan apa yang ditempatkan di lokasi itu supaya mendatangkan masyarakat sehingga banyak pembeli di situ. Pasti dia akan nyaman di situ. Betul. Tapi kalau tidak diperhatikan itu kan ya dipindah, habis itu tinggal balik lagi pasti. Pasti balik lagi. Karena saya sudah mengatakan beberapa kali ya datangi, kenapa ke sini? Saya tidak laku, Pak. Terus bagaimana keluarga saya? Nah, ini kan menjadi kita terenyuh lagi. Ya, satu sisi kita harus menertibkan, satu sisi kita juga melihat pedagang bagaimana pedagang ini bisa mengais rezeki untuk keluarga. Ini harus juga kita ya harus kolaborasi dengan pemerintah daerah bagaimana saudara-saudara kita yang kita pindahkan secara manusia juga dicarikan solusi supaya bagaimana dagangannya itu baik. Okay. Nah, yang juga memanusiakan. Jadi solusinya itu harus menguntungkan masyarakat juga gitu ya. Jadi mulai hari ini saya pesan Mbak Eva, kata-kata gusur harus sudah tidak ada. Harus diganti, dipindahkan, lebih diperhalus lagi. Diperhalus lagi, iya. Itu kan kalau untuk tempat-tempat seperti itu kan bukan hanya soal pedagang kaki lima saja ya Pak ya. Ada juga misalnya masyarakat yang mungkin kondisi perekonomian juga kurang bagus, kemudian membuat rumah yang ini di tempat-tempat tepi jalan, kolong jembatan kayak gitu. Mohon maaf agak berlintang. Jadi masih ada gitu loh masyarakat yang seperti itu. Itu apakah juga nanti berkoordinasi bersinergi dengan dinas sosial atau apa untuk kemudian mereka itu tetap mempunyai tempat tinggal yang layak gitu? Oke, jadi memang betul kita juga dengan dinas sosial, walaupun bukan komisi saya, tapi di pemerintah provinsi apapun, Bu Kofifa kita apresiasi. Ada juga untuk pembangunan rumah yang tidak layak huni. Jumlahnya itu kan berapa ratus ribu. Nah, ini sudah kita lakukan. Itu juga sama salah satunya. Itu dengan bersinergi dengan dinas sosial. Jadi harus dilihat bagaimana datanya ini harus sesuai. Kita upayakan itu, dicarikan tempat, mungkin tempat itu adalah tanah-tanah negara, tanah-tanah perhutani yang masih bisa, dan yang bangunkan ini adalah atau mungkin rumah itu tidak layak tapi tanahnya sendiri, kita ada anggaran untuk itu. Jadi nanti yang kita kerjasama dengan Kodam, Kodam mungkin lebih murah ya. Nah, dia punya pasukan di bawah itu untuk merehab rumah-rumah yang tidak layak huni itu. Jadi sudah ada solusi sudah. Untuk pemerataan rumah. Untuk bagi mereka yang mungkin saat ini masih memiliki rumah yang tidak layak huni, kemudian juga masyarakat yang mungkin saat ini juga masih ada di tempat-tempat yang seharusnya tidak ditinggali. Gitu ya, Pak Budiono. Pak Budiono, terima kasih sekali hari ini sudah ngobrol sama saya. Iya, Mbak Eva, terima kasih. Saya dibantu. Yang dibantu tadi kalau masih mungkin belum maksimal komisi A dengan karena temanya adalah Satpol PP, saya dikasih tahu mungkin cukup WA, Pak di daerah mana ini perlu dibantu sosialisasi, saya akan insya Allah akan hadir. Ya, tentunya ini juga bukan hanya petugas saja, bukan hanya panjenengan sebagai wakil rakyat, bukan hanya tugasnya Pemprov, tapi juga ada tugas masyarakat di situ untuk menyampaikan aspirasinya, membuat laporan. Gitu. Kemudian juga permintaan siapa tahu juga nanti bisa direalisasikan. Pak Budiono. Terima kasih. Terima kasih Mbak sekali. Eva, luar biasa. Terima kasih. Saya bisa ketemu diskusi gini. Betul, saya juga sangat sering-sering kita diskusi. Amin. Ya, untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan masyarakat khususnya Jawa Timur. Sip gitu ya Pak. Biar programnya Bu Kofifa menjadi Jawa Timur gerbang Nusantara baru ini terrealisasi. Amin. Luar biasa. Pengen banget nanti ngobrol lagi ya. Jadi kesimpulannya yang saya bicarakan dengan Pak Budiono bahwasanya untuk petugas Satpol PP mungkin bisa membuka mata masyarakat bahwasanya apa yang sudah dilakukan yang kemudian terlihat anarkis itu sebetulnya juga ada proses sebelumnya dengan humanis, kemudian juga surat peringatan, humanis lagi, itu salah satu giat mereka untuk melakukan pendekatan terlebih dulu. Terfokus pada pendekatan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan turun ke lapangan, penindakan seperti itu karena memang sudah melakukan berbagai upaya seperti itu ya Pak Budiono ya. Terima kasih sekali, itulah perbincangan
seru kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Budiono Esos MAP, tentang menjaga ketertiban, merawat demokrasi tanpa harus menyakiti. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.